Al-Muqtafi lahir sekitar tahun 877 atau 878, adalah putra dari Khalifah Al-Mu'tadid dan seorang budak Turki bernama Jijak. Ia naik takhta sebagai Khalifah ke-17 dari Kekhalifahan Abbasiyah pada 5 April 902, menggantikan ayahnya tanpa perlawanan berarti. Setelah tiba di Baghdad dari Raqqa pada 20 April, Al-Muqtafi segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tindakan represif yang diterapkan oleh Al-Mu'tadid, termasuk menutup penjara bawah tanah yang menakutkan di Baghdad. Selama masa pemerintahannya, Al-Muqtafi menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan Karamitah yang telah dimulai pada masa pendahulunya. Pada tahun 902, pasukan Karamitah di bawah pimpinan Zikrawai berhasil merebut beberapa kota di Suriah Utara, seperti Aleppo, Homs, dan Hama. Namun, Al-Muqtafi berhasil mengalahkan mereka. Seorang pemimpin Karamitah lainnya, yang dikenal sebagai pria dengan unta, menyerang Damaskus tetapi tewas dalam serangan tersebut. Pemimpin lain yang mengaku sebagai Mahdi menebar teror di sebagian wilayah Suriah sebelum dieksekusi pada tahun 904. Zikrawai sendiri memasuki Kufah pada 10 Zulhijjah 292 Hijriah 905 Masehi, dan mengorganisir perampokan terhadap kafilah yang kembali dari haji. Al-Muqtafi kemudian mengirim Jenderal Turki, Wasif, dengan pasukan besar untuk menghadapi Zikrawai. Setelah pertempuran selama 2 hari, Zikrawai ditangkap dan meninggal akibat luka-lukanya dalam perjalanan ke Baghdad pada tahun 907, yang mengakhiri periode kerusuhan ini di Suriah dan Irak. Di Mesir, setelah pembunuhan Kumarawai pada tahun 896, wilayah tersebut jatuh ke dalam kekacauan. Putra Kumarawai, Abu al-Asakir, dibunuh tak lama setelah mengambil alih kekuasaan, dan putra keduanya, Harun, menggantikannya meskipun situasi terus memburuk. Melihat keadaan ini, Muhammad bin Sulaiman, seorang jenderal yang sebelumnya membantu melawan Karamitah di Suriah, menawarkan jasanya kepada kekhalifahan untuk merebut Mesir. Dengan dukungan armada dari Tarsus, ia berhasil merebut Kairo tanpa banyak perlawanan, karena sebagian besar kapten pasukan Harun beralih kesetiaan. Harun tewas terkena panah selama perebutan Kairo pada tahun 904. Pasukan Muhammad bin Sulaiman kemudian menjarah kota, menghancurkan karya-karya dinasti Tuluniyah, dan membawa harta benda ke Baghdad. Muhammad bin Sulaiman kemudian dituduh melakukan penjarahan dan dipenjarakan. Sementara Syaiban, saudara Ahmad bin Tulun, diangkat sebagai gubernur Mesir hingga tahun 905. Akhirnya, Al-Muqtafi mengirim ekspedisi yang berhasil mengakhiri dinasti Tuluniyah pada tahun 905. Di Irak, populasi Kurdi berkumpul di sekitar Ninive. Gubernur Mosul saat itu adalah Abu al-Haija dari keluarga Hamdanid, yang diangkat pada tahun 905. Pasukan Arab di bawah komandonya berhasil memukul mundur orang-orang Kurdi hingga ke Azerbaijan. Di wilayah Khorasan, dinasti Samanid memerintah, dan pada tahun 900, atas nama Khalifah, mereka mengalahkan Amr bin Laits dari dinasti Safarid. Mereka juga menghadapi serangan dari suku-suku Turkmen, dan secara bertahap menjadi hampir independen dari Baghdad, memperluas wilayah mereka hingga ke Transoksiana. Selama masa pemerintahan Al-Muqtafi, konflik dengan Kekaisaran Bizantium terus berlanjut tanpa henti. Pada tahun 905, pasukan Bizantium yang terdiri dari 10 divisi, masing-masing berjumlah 7.000 tentara, menyerbu wilayah pesisir yang masih berada di bawah kekuasaan Muslim. Sementara itu, armada Muslim yang dipimpin oleh seorang pengkhianat Yunani, menyerang pantai di dekat Konstantinopel. Setelah serangkaian pertempuran, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, melakukan pertukaran tawanan, dan membayar tebusan. Setelah memerintah selama kurang dari 7 tahun yang penuh gejolak, Al-Muqtafi berhasil menstabilkan kekhalifahan lebih baik dibandingkan saat kematian ayahnya. Salah satu tindakan politik terakhirnya adalah mengakui Ahmad II sebagai penerus sah ayahnya Ismail di tahta dinasti Samanid pada tahun 907. Al-Muqtafi menderita penyakit yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Dalam kondisi tersebut, ia mempertimbangkan suksesi antara adik laki-lakinya dan salah satu putra Al-Mu'taz, wazirnya, dengan harapan memiliki lebih banyak pengaruh atas seorang anak,
mendukung pilihan Al-Muqtadir yang saat itu baru berusia 13 tahun, ketika naik takhta pada tahun 908.